Kita buka bersama-sama di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, membuktikan saudara benar-benar setia kepada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan, berbahagialah dia yang dengar firman Allah dan melakukannya tiap-tiap hari dalam kehidupannya. Saudara, ini satu kebenaran firman Allah yang sedang terjadi dan akan terjadi untuk ke depan di tahun 2023. Saudara dengar, akan ada terjadi sesuatu. Mari kita ikuti bersama-sama. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama 2023 resesi dunia. Dan mari kita lihat bersama, resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, dan tidak bisa dikalkulasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Alhasil ini pengangguran meningkat akibat PHK. Dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan berusaha memangkas karyawan. Dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global. Kita lihat kenaikan laju inflasi dunia ini meningkat, bukan hanya di Indonesia. Ya, itu sekelumit informasi yang bisa Bapak Ibu simak bersama-sama. Ini bukan orang-orang kecil yang berbicara, tapi ini Direktur IMF dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia yang sendiri mengatakan bahwa tahun 2023 akan gelap, bukan sekedar gelap tapi gelap gulita. Kita lihat firman Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, Tuhan sudah kasih tahu jauh sebelumnya. Sebelum 2023 nanti ini akan terjadi sesuatu, kita tidak tahu seperti apa. Katanya situasi ekonomi, dampak banyak orang yang akan pengangguran, banyak orang akan sulit dengan mencari uang, banyak orang akan sulit dengan kesehatan dan lain sebagainya, saudaraku. Tetapi firman Allah dalam Habakuk sudah jelas-jelas menulis kepada kita bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa sekalipun saudara kita tidak melihat sesuatu yang dapat menghasilkan bunga buat saudara, menghasilkan sesuatu yang baik buat saudara secara jasmani,
Kalau kita lihat ke depan, situasi akan lebih sulit dari hari-hari sekarang. Berapa bulan lagi kita masuk 2023? 2 bulan lagi. Haleluya. Tapi saudara percaya, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya kepada firman Allah. Kita boleh melihat apapun terjadi, silakan. Tetapi kita percaya Tuhan kita tetap setia bagi kehidupan kita. Jangan pernah takut, amin. Karyawan-karyawati jangan pernah takut kalian di PHK. Kalau kalian setia dalam pekerjaan itu, Tuhan akan terus mengangkat engkau, bukan ekor, tapi justru menjadi kepala. Dan dikatakan di sini bahwa hasil pohon zaitun mengecewakan, semua mengecewakan. Semua dana-dana dipotong, ini dipotong, cuma dapat gaji tok. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dulu pemasukan sekian juta, bersyukurlah kalau sekarang cuma berapa yang Tuhan izinkan saudara terima. Ada amin? Halo, ada amin? Mau bersyukur kepada Tuhan? Kalau begitu kita tidak usahlah kasih uang buat gereja, buat yang lain-lain. Kita kan irit-irit. Oh tidak, saudara. Semakin engkau memberi kepada Tuhan, semakin Tuhan menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Tetapi semakin engkau tutup tangan, maka engkau tidak akan lihat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Itu kuncinya. Banyak engkau memberi, banyak engkau menerima. Dan dikatakan di sini bahwa ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bayangkan, tidak ada hasil untuk saudara dan saya makan. Dikatakan seperti itu firman Allah. Tetapi saya percaya Tuhan sudah siapkan meja-meja makan yang penuh berkat-berkat untuk saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada sapi, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semua investor, semua keuangan kita tidak ada lagi dalam deposito, tidak ada lagi dalam rekening, semua habis, saudara. Tetapi mari kita mau percaya. Ayat yang ke-18 kita baca sekali lagi, 2-3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, terus beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Walaupun gelap gulita tahun 2023, silakan, karena memang sudah dinubuatkan seperti itu oleh firman Allah. Karena akan dibuka meterai, akan dibuka semua waktunya kedatangan Tuhan. Sudah tidak lama lagi akan datang. Tapi mari Bapak Ibu jemaat Elohim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mendengar kabar baik di pagi hari ini, engkau percaya kepada firman Allah, engkau pasti hidup. Tapi kalau engkau tidak percaya kepada firman Allah, pasti engkau akan jatuh tergeletak. Setia kepada Tuhan itu modal utama, saudaraku. Setia menyembah, setia dalam hadirat Allah, setia memuliakan nama Tuhan, itu adalah kekuatan yang dapat saudara berikan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Pagi hari ini, saudaraku, saya mau share bagaimana supaya saudara boleh dapat kekuatan dalam kehidupan rumah tangga pribadi saudara. Bagaimana kita bisa mendapat keuangan yang sehat dalam rumah tangga kita. Haleluya. Wah, saya punya gaji nggak cukup ini, Pak Gembala. Sampai-sampai saya nggak bisa kasih perpuluhan. Dengar baik. Kalian yang sudah kerja atau belum kerja pun, kalian ketika dapat uang, sisihkan 10% itu milik Tuhan. Kalian menjadi pencuri-pencurinya Allah. Kalau kalian makan itu uang, itu akan jadi kutuk, tidak akan menjadi daging kalau kalian makan itu. Tapi ketika kalian potong milik Tuhan, berikan kepada Tuhan, saya percaya itu adalah kunci untuk keberkatan saudara. Pemuda-pemudi yang sudah bekerja, ingat itu. Begitu dapat uang, sisihkan milik Tuhan. Itu kunci keberhasilan. Keuangan yang sehat adalah ketika kau pakai uang adalah untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. 100% itu milik Tuhan.
Tapi Tuhan bilang izinkan ya cuma 10% saudara berikan kepada Tuhan. Saudara tahu bangsa Israel ada berapa? Ada berapa suku? 12 suku. 12 suku itu 11 semua bekerja. Tapi satu suku dikhususkan. Suku apa? Lewi. Dia cuma khusus pujian penyembahan. Dia berdoa buat 11 suku yang lain. Dan Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan ke rumahku, supaya ada makanan di rumah. Jadi dari 11 suku ini, bawa persembahan mereka, persepuluhan mereka ke keluarga imam, untuk imam boleh hidup. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang engkau punya silakan engkau pakai, tapi apa yang Tuhan punya jangan sampai engkau ambil itu. Ada amin saudara? Saya banyak dapat cerita, banyak dapat WhatsApp, Bapak saya begini. Bagaimana kau punya perpuluhan? Kau jujur? Ya Bapak, sudah 3 bulan saya tidak kasih perpuluhan. Oh Bapak, sudah 1 tahun. Wow. Bagaimana kau bisa hidup kalau 1 tahun kau tidak kasih perpuluhan? Kau bilang, itu saya punya om, saya punya tante, saya punya keluarga, saya punya teman. Nggak usah kasih perpuluhan. Jangan lihat itu, lihat kepada Tuhan. Amin. Saudara lihat, mari kita bersama-sama buka dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, mari kita lihat sama-sama. Haleluya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, untuk menjadi keuangan yang sehat, yang pertama ketika kita setia memberikan milik Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini saudaraku, tentang uang ini. Kalau kita melihat data dari Kementerian Agama, dampak dari COVID itu banyak sekali orang yang cerai karena keuangan. Jadi sumber cerai itu karena uang. Suami tidak cukup uang, tidak bawa uang ke rumah, akhirnya istri ambil keputusan cerai. Seperti itu, atau sebaliknya saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita mengelola keuangan itu? Bagaimana cara kita memiliki keuangan yang sehat? Yang pertama kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 5a, janganlah kamu itu dia. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, bilang, kau jangan jadi hamba uang. Haleluya. Jangan menjadi hamba uang. Kalau kau mau ekonomimu baik, kalau kau mau keuanganmu baik, sehat dalam rumah tanggamu, kalau kau mau melihat keuanganmu baik-baik saja, saudara, yang berikut ini, yang kedua ini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Haleluya. Pertanyaan kita saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin seorang dapat menjadi hamba bagi dua Tuhan. Ya, walaupun segalanya di dunia ini membutuhkan uang, ya jujur, semua membutuhkan uang. Saudara datang ke sini juga perlu uang, betul gak tidak? Iya. Tapi bukan berarti kita harus hidup menjadi hamba uang. Kita memang butuh uang, tapi kita bukan menjadi hamba daripada uang itu. Halo? Kalau saudara lihat tema hari-hari ini, kalau saudara bertemu dengan teman, kerabat saudara, tema Pertalite, tema Dexlite, tema apa lagi itu? Pertamax. Waduh mahal. Oh isi sedikit saja. Kita dulu isi sekian, pakai mobil jarak jauh sekian, sekarang pakai dekat saja habis. Iya. Semua berbicara tentang BBM. Semua berbicara tentang keadaan dunia ini, saudara.
Tapi kita melihat saudara, memang kita butuh uang, tapi kita percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, lebih dari segalanya, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saudara hamba uang artinya memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan. Itu hamba Tuhan, hamba uang. Jadi saudara, sekali lagi, hamba uang adalah orang yang memprioritaskan dirinya cari uang lebih daripada Tuhan. Sudah mau ke gereja nih, ada yang telepon, Pak, ini ada proyek besar nih, ini ada kegiatan nih, Pak. Oh ya, tunggu ya, Pak Gembala izin, ini ada kegiatan, silakan. Pak Gembala kan nggak boleh tahan kan? Ya. Saudara, lihat orang-orang Muslim hari Jumat kalau orang mau berdoa, lu tutup kiosnya, tutup tokonya. Lihat mana orang-orang kita, buka terus 24 jam dari pagi sampai buka terus, saudara. Cari uang terus siang malam. Saya bilang sama kita punya ence-ence, kamu cari uang terus, tidak apa-apa, tapi harus utamakan Tuhan. Iya. Karena saudara lihat mereka siang malam pikiran uang, bangun uang, tidur uang, sampai mimpi uang, saudara. Karena mereka jadi hamba uang. Karena kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan uang lebih dari Tuhan. Saudara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, itu dia. Kalau kita jadi hamba daripada uang, kita menghalalkan semua. Kita lihat sekarang di televisi lagi marak korupsi. Ya, itu dia. Karena dia menghalalkan itu. Dia hamba uang, dia menghalalkan korupsi, menghalalkan menipu, mencuri, membunuh. Saudara, itu dampak dari hamba uang. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berani membawa hidup kita lebih daripada segala-galanya bersama dengan Tuhan. Ada seorang pemuda datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku sudah melakukan semua ini. Aku sudah membuat semua perintah-perintah ini, aku sudah lakukan. Perintah apa lagi yang belum aku lakukan? Yesus berkata, oke, mari, kau dengar baik, kau jual, kau punya harta ini, ya kan? Wah, dia pikir-pikir jual, baru, iya, Yesus bilang, aku mau ikut aku jual harta ini, bagi kepada orang-orang miskin. Terus firman Tuhan bilang apa selanjutnya? Maka besarlah hati orang itu, karena hartanya terlalu banyak. Wah, dia hafal Alkitab ini. Hatinya mulai gusar, nggak bisa, nggak mungkin ini. Karena dia dasarnya dia adalah hamba daripada uang itu. Ketika Yesus panggil dia, nggak bisa dia ikut Yesus. Itu jadi persoalan. Jadi kalau orang yang jadi hamba uang pasti tidak bisa mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Amin. Akhirnya dia ikut Yesus kan tidak? Tidak. Pemuda ini, saudaraku, meninggalkan Yesus dengan sedih karena hartanya banyak. Luar biasa. Jadi saudara, harta itu untuk hanya sementara saja. Kemarin waktu saya kuburkan, ada seorang pengusaha yang luar biasa. Saya lihat anak-anaknya menangis semua, istrinya menangis, rumahnya mewah, 3 susun di samping, kuburannya di sebelah. Anaknya bilang begini, saya kasih kesempatan sebelum kubur, saya bilang silakan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat berbicara. Yang saya terharu anak yang terakhir, dia bilang gini, Papa, di sini bukan tempat tidur Papa, tempat tidur Papa itu di rumah sebelah. Dia bilang gitu. Sambil menangis, saya terharu sekali. Papa bangun, Bapak tidur di rumah yang Bapak sudah bangun. Sudah bayangkan. Dia cuma dapat
1 kali 2. Tidak dapat lebih, saudara. Cuma dapat fasilitas itu, selesai. Seberapa banyak hartamu di dunia ini, saudara, engkau boleh tampung, punya fasilitas apa saja, oke, tapi pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang penting, saudara. Amin. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan simpan-simpan dan sampai ngengat dan karat yang menghabiskan, saudara. Tapi pakai itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Di sana dikatakan begini, siapa mencintai uang tidak akan puas akan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Saudara bayangkan, semua kata pengkhotbah, semua sia-sia. Uang yang kita cari, saudaraku, tidak akan puas. Kemudian kekayaan itu semua berbentuk kesia-siaan. Pengkhotbah dengan jujur mengatakan ini, saudara, supaya kita tahu bahwa pengalaman hari-hari ini lebih baik kita cari Tuhan daripada segala-galanya. Kita utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita terus beribadah, saudara. Jam-jam ibadah mari kita terus tingkatkan. Bukan hari Minggu saja. Halo. Kalau hari Rabu, saudara, cuma 20 orang. Ini ada ratusan orang hadir hari Minggu. Nah, hari Rabu di mana? Cari uang, Bapak Gembala. Bapak Gembala nggak tahu. Kalau saya tidak kerja, tidak dapat gaji. Lu, masa cuma 2 jam hari Rabu malam nggak bisa ibadah rumah tangga, ibadah tengah minggu nggak bisa? Halo, coba siapa yang komitmen minggu ini saya akan ibadah hari Rabu? Angkat tangan. Halo, siapa yang komitmen? Silakan angkat tangan sama Tuhan. Tidak bisa tutup toko sedikit kan? Tidak bisa tutup bengkel sedikit kan untuk hari Rabu? Kalau Pak Jo sudah praktekkan itu, karena dia memang majelis, dia harus berikan contoh. Bagaimana yang lain? Amin, saudaraku. Iya, saudara bilang, bisakah hari Rabu diundur ke hari Kamis kan? Saudara, waktu itu semua waktu adalah waktu Tuhan. Tapi ketika gereja sudah memberikan jadwal untuk kita beribadah, itulah kesepakatan kita untuk sama-sama datang untuk duduk memuji menyembah kepada Dia. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, silakan. Saudara mau cari apa kekayaan di dunia ini, silakan. Tetapi ketika saudara mati, itu semua adalah sia-sia. Tapi kalau saudara sudah menginvest dalam kerajaan surga, seperti Bapak yang tadi saya katakan, dia sudah invest banyak untuk gereja-gereja. Saudara, dia bangun banyak gereja. Saya baru tahu terakhir 2 malam penguatan baru mereka bilang, wah ini gereja ini yang bangun, gereja ini gereja. Tuhan, saya hitung banyak sekali. Dia sudah bangun banyak gereja, dia sudah banyak bantu hamba Tuhan, dia sudah banyak invest di mana-mana. Dan firman Allah bilang, semua yang dia buat itu akan mengikuti dia. Halo? Halo? Apa yang mengikuti saudara? Kalau saudara tidak buat sesuatu buat Tuhan. Ada amin? Jangan nanti doa dari Bapak Pendeta Tiwa punya jemaat lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya pikir itu Pak, dia tidak salah, itu gembala yang salah. Maaf Pak, cuma fokus saya dulu. Tapi sebenarnya doanya betul Pak. Dia doa, Tuhan yang memberi, izinkan penyakit itu, Tuhan juga yang mengambil penyakit itu. Mungkin dia bermaksud seperti itu. Ya. Seperti ada anak kecil, ketika
dia diserang oleh harimau, saudara. Wah, dia berteriak. Terus dia bilang berdoa. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Harimau datang menerkam dia bilang, Tuhan berkatilah makanan ini. Harimau stop. Jadi saudara, doa itu bukan atur kata-kata yang bagus tadi dikatakan, tapi doa itu dari hati saudara. Iya. Oh, berarti begitu Bapak Gembala. Biar saya tidak datang, tapi sapu hati ada di sini. Itu toh? Halo? Kenapa tidak ibadah? Bapak Gembala, sapu hati ada di gereja. Biar saya tidak datang. Yuk, nanti Tuhan datang. Cari hati di mana? Di rumah kan di gereja. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang kedua ini saudara kita lihat bahwa bagaimana kita belajar untuk tidak menjadi hamba daripada uang itu, tapi jadi hamba Tuhan yang menolong setiap kehidupan saudara dan saya. Bagian yang berikut, yang ketiga adalah 5A. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya, cukupkanlah dirimu. 2, 3. Cukupkanlah dirimu. Haleluya. Apapun, sebesar apapun yang Tuhan izinkan kita dapat hari-hari ini, saudara. Walaupun tidak seperti dulu, begitu kita sering kali pegang uang yang begitu banyak. Seperti kesaksian dari Pak Petrus, mungkin banyak saudara belum kenal siapa itu Pak Petrus. Dia seorang pengusaha yang berhasil. Dia punya ruko di depan 751. Dia punya bisnis, punya proyek, sampai mau jadi wakil bupati, saudara. Tapi Tuhan izinkan semua itu untuk hilang, pergi. Dan mulai Tuhan ajar kepada dia untuk belajar mencukupkan dirinya dari apa yang ada. Halo? Mau saudara? Mau seperti itu? Iya. Ketika saya di perusahaan penerbangan, itu selalu makan enak sekali. Itu babi kadang-kadang 3 ekor saya taruh di freezer. Tiap hari potong makan. Karena kita punya channel dari pedalaman babi, taruh di freezer besar. Saudara, ketika saya pergi sekolah Alkitab, makanannya apa tahu? Tahu tempe. Yesusku ajaib. Baru sayur lagi yang itu terus pemakan. Sudah tahu sayur paku. Sekolah kita sayur paku tidak berubah. Sayur paku tidak berubah. Saya bilang, Tuhan, sayur paku. Rasanya ingin kembali kepada pekerjaan yang lalu. Karena ya makanan seperti itu, saudaraku, kehidupan seperti itu. Tapi Tuhan ajarkan untuk mencukupkan dirimu. Terkadang mungkin kita banyak pegang uang yang lalu, tapi hari-hari ini cuma pegang 100.000. Dulu pegang 1 juta. Dulu di dompet ada 10 juta, sekarang cuma 50.000. Bersyukur, katakan kiri kanan, bersyukur. Ya, bersyukur saja. Menikmati, saudara. Saudara jangan stres. Ibu Heti ada sini, Ibu Heti. Ibu Heti Ibu. Dia tuh kerja di rumah sakit jiwa. Saya takut mulai dari Januari ini banyak orang masuk di sana. Benar, saudara, di rumah sakit jiwa itu mulai caleg-caleg itu, kemudian tidak terpilih menjadi anggota dewan, masuk. Dari jadi bupati, masuk. Apalagi tahun 2023, situasi global dunia seperti ini, banyak yang daftar di sana, saudara. Tapi saya berjanji kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagi keluargaku, bagi jemaat Elohim, tidak ada satupun yang masuk rumah sakit jiwa. Karena mereka pegang kepada firman Allah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Coba lihat tanganmu. Ada apa di tanganmu? Ya. Ada berkat. Pertama ada apa? Coba bernafas, saudara. Itu ada padamu nafas. Bukan saja uang saja baru saudara hidup, bukan. Firman Allah bilang bukan dari roti aku
melainkan dari perkataan firman Tuhan. Iya. Orang yang suka boros sana boros sini, coba mengertilah situasi begini. Cari Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan dan hidup bercukupan dengan apa yang ada ini. Filipi 4 ayat 11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Rasul Paulus yang berkata. Dia berkata kepada jemaat di Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Luar biasa. Rasul Paulus bilang, aku katakan ini bukan aku kekurangan, tidak. Aku ada, tapi aku mencukupkan diri. Wow, luar biasa. Dia mencukupkan dirinya dengan apa adanya. Halo, mau bersyukur buat apa adanya, saudara? Seperti Rasul Paulus, dia bilang, aku sudah bukan kekurangan, tapi aku mencukupkan diriku. Kalau sudah ada sepatu 3 cukuplah, jangan tambah-tambah lagi. Kalau baju sudah ada 5 cukuplah, jangan tambah-tambah lagi. Halo, anting-anting sudah 10 cukuplah, jangan tambah lagi. Lipstick sudah banyak, jangan tambah lagi. Cukupkanlah semua. Halo, anak-anak sekolah, cukupkanlah apa yang ada. Orang tua kasih 10.000 uang jajan, 5.000, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur buat apa yang Tuhan buat bagi kita, ya. Karena kekuatan, berkat semua hanya daripada Tuhan. Saudara lihat Raja Salomo, dia berkata bahwa jika kita hidup mengejar nafsu dunia, maka semuanya akan sia-sia. Karena apa? Natur manusia itu tidak akan pernah puas. Benar atau tidak? Saudara pakai handphone yang biasa-biasa, aduh kurang bagus. Yang bisa begini boleh, touchscreen, oke pakai touchscreen. Aduh, yang lebih di atas boleh, beli lagi. Dia nggak ada puas-puas. Itu natur manusia seperti itu. Tetapi kalau kita mengucap syukur, saudara, dulu saya punya anak yang tua ini, Eris, selalu gonta-ganti HP. Pokoknya kalau saya tidak ganti itu dalam berapa bulan, itu bukan Anita Sony. Selalu gonta-ganti HP terus, pokoknya datang baru beli. Sekarang ya sudah 2 tahun, masih tetap setia. Ku tetap setia. Walaupun sudah pica-pica, saudara. Ini sudah retak-retak, saya bilang, ku tetap setia. Haleluya. Karena Allah bilang cukupkanlah. Ya, karena natur manusia ingin lebih-lebih, dan kita belajar mengucap syukur. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan itu berkata, kita harus belajar menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Menahan diri dan cukupkan apa yang ada. Tawaran dunia ini memudahkan kita untuk tenggelam dalam gaya hidup. Apalagi saudara pegang kartu kredit, woi Tuhan, main gesek tas. Hari ini baru, Pak, sudah jatuh tempo Pak, nah, silakan Pak, dibayar. Stop sudah, kartu kredit kasih mati sudah. Semua tidak usah utang-utang, ya. Jadi kita belajar mengucap syukur apa adanya. Dan yang berikut, yang keempat, saudara, kita lihat. Dikatakan bagian 5B dan 6A, saudara, sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali apa? Tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong. Dikatakan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Saudara, 2023 menurut apa yang sudah kita dengar tadi, saudara, bayangkan ini direktur IMF yang bicara, bukan orang-orang kaleng-kalengan, saudara. Kalau bicara itu memang benar-benar, saudara. Dulu waktu Indonesia krisis moneter,
Oh, dia datang bantu tas. Sekarang dia sendiri bingung. Ya, oh dari mana? Dia bilang, wah ini bahaya, ini krisis global. Saya nggak bisa tolong ini. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita percaya kita bukan ditolong oleh manusia. Kita dipimpin oleh Tuhan. Iya. Amin. Jadi Patiwa jangan takut, gereja ini pasti selesai. Tuhan akan siapkan semua yang Tuhan. Bayangkan baru berapa lama ini baru lihat jalan, saudara. Saya bisa bayangkan tinggalnya seperti apa kalau tidak di jalan. Luar biasa. Memang masing-masing hamba Tuhan, Tuhan sudah berikan kekuatan khusus untuk pelayanan di mana-mana. Ya, kalau mungkin saya tempatkan sana, mungkin saya duluan lari pulang. Tapi karena Bapak Stefan Tiwa, Tuhan sudah siapkan untuk ditempatkan di sana. Berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kita pun saudara, kita dipelihara oleh Tuhan. Percaya saudara, jangan lihat papamu saudara. Saya beritahu kepada anak-anak pengusaha, saya bilang, jangan kau lihat papamu sebentar lagi bisa jatuh. Papamu bisa miskin sebentar lagi, tahun depan bisa miskin, saya bilang. Miskin. Tapi kalau kau andalkan Tuhan, engkau tetap kaya. Saudara, jangan lihat papamu, mamamu yang hebat. Jangan lihat, oh saya punya perusahaan ini tidak mungkin akan jatuh. Saya punya usaha yang tidak mungkin akan bangkrut. Tapi percayalah, semua karena anugerah Allah. Pemerintah pun tidak bisa menjamin sesuatu untuk saudara. Tapi yang bisa menjamin sesuatu adalah Yesus. Dia adalah penolong saudara. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mau tetap setia saudara? Mau tetap kuat dalam Tuhan? Melihat kemuliaan Allah sehingga ekonomimu tetap Tuhan jaga. Dan ayat yang terakhir kita lihat di sini dikatakan Ayub pasal 26 ayat 2. Saya senang sekali ayat ini saudara, kita lihat dikatakan alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Saudara, ada beberapa jemaat yang saya tahu tangannya sangat ringan. Mereka datang membantu kepada yang tidak kuat, memberikan pertolongan kepada lengan yang tidak berdaya. Jadi lengan yang tidak berdaya, tangan yang tidak kuat, artinya orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara masih lebih bagus dari mereka. Mari kita lihat mereka, kita tolong mereka, kita doakan mereka, saudara, supaya mereka boleh kuat. Karena apa saudara? Saya punya prinsip begini, kalau saya mau menerima berkat, ya, saudara lihat semua kesini. Kalau saya mau menerima berkat, saya harus berdoa buat Pak Jo. Ketika Pak Jo dapat berkat, itu lewat saya, pasti. Karena saya pendoa syafaat buat dia. Lewat saya, baru Pak Jo juga bisa dapat. Kalau saudara tidak pernah berdoa buat siapapun dia, saudara tidak akan pernah lihat pertolongan Tuhan. Jadi kalau saya mau lihat, saya diberkati, saya berdoa buat Ibu Ani. Ketika Ibu Ani diberkati, sudah pasti saya diberkati. Amin saudaraku. Jadi kita lihat di sini. Coba kita baca sama-sama Ayub pasal 26 ayat yang kedua. 2-3. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya, yang tidak kuat, yang loyo-loyo, punya masalah berat, punya keuangan kosong. Mari kita dukung, kita bantu. Iya, kita tolong mereka supaya mereka boleh kuat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tahu, percaya bahwa inilah, kalau engkau boleh ada dalam Tuhan, keuanganmu akan sehat. Semua jasmani, rohanimu akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur hidupmu, tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Coba kita lakukan pujian itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya.
diatur oleh Tuhan dan